Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah ya, kita sudah berada di bulan Ramadan ya. Dan ini adalah merupakan satu karunia yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Karena Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk ya menambah ya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan berbagai ibadah ya di bulan Ramadan ini. Tentunya selain puasa itu sendiri. Nah, kemudian kita dalam menjalani bulan Ramadan ini ya kita memiliki ya antusias ataupun semangat ya untuk beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya kita lihat suasananya. Ya, tentu beda dengan bulan-bulan yang lain. Mungkin kita tidak berbicara dari dulu. Kita melihat secara suasana ataupun keadaan di bulan Ramadan memang beda. Belum lagi dihiasi dengan pernak-pernik ya, di jalan setiap gang, Masya Allah. Ini ada suasana yang berbeda di antara bulan-bulan yang lain. Itu yang bisa membuat kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya antusias kaum muslimin ini untuk menghadapi bulan Ramadan ataupun ketika masuk bulan Ramadan itu ya memiliki syiar yang sangat ya luar biasa untuk mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun yang perlu kita perhatikan ya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya ketika kita melihat ya kaum muslimin ini di awal Ramadan mereka sangat semangat beribadah. Namun kita lihat di tengah dan di akhir ya yang hanya sedikit yang bisa istiqomah menjalankan ya rangkaian ibadah di bulan Ramadan itu. Ya, tilawahnya, tarawihnya, dan kemudian sedekahnya dan ibadah-ibadah yang dianjurkan. Ini masih di bulan Ramadan. Ini masih di bulan Ramadan. Nah, bagaimana di luar Ramadan? Ya, bagaimana di luar Ramadan? Ya. Di bulan Ramadan saja di tengah ataupun di akhir banyak kaum muslimin itu sudah tidak semangat lagi. Ya, sudah berkurang dan hilang keistiqomahan. Apalagi di luar Ramadan. Nah, ini adalah merupakan sunatullah, ya, dan merupakan Allah Subhanahu wa taala yaitu menfilter siapa orang yang berhak mendapat maghfirah ataupun yang dikatakan dalam firman-Nya benar-benar orang yang bertakwa. Kalau kita lihat kebanyakan dalam dalam firman Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu sedikit. Ya, di antaranya Allah mengatakan qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit di antara hamba-hambaku yang mau bersyukur. Jadi orang yang betul, orang yang di atas kebenaran, orang yang mau bersyukur itu dibandingkan ya yang tidak bersyukur, mereka berada di atas kebatilan dan mereka melakukan kemaksiatan itu lebih banyak. Salah satu contohnya juga mungkin bisa kita mengambil hadis Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan, beliau dalam hadis perpecahan umat ya, sataftariku umatku itu akan pecah salasa wa sab'ina firqatan, sebanyak 73 golongan. Kulluhu finnar, kata Rasulullah SAW, semuanya berada di neraka illa wahidah, kecuali satu saja. Nah, kita perbandingan antara 1 dengan 73. Jadi orang yang berada di atas kebenaran, itu sedikit dibandingkan orang yang ya, berada di atas kebatilan. Dan begitu juga orang yang istiqomah dalam menjalankan kebenaran, istiqomah dalam menjalankan ibadah dibandingkan orang yang bermaksiat ataupun lalai, itu lebih banyak orang yang melakukan maksiat dan juga lalai terhadap ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan
tidak luput juga dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Dan tentu semoga kita termasuk orang yang tetap istiqomah ya. Kita bisa menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan ini yang dianjurkan, apakah itu tilawahnya, apakah itu tarawihnya ataupun qiyamul Ramadan, yaitu bisa kita akhiri sampai di akhir Ramadan, dan bahkan bukan hanya di bulan Ramadan, tapi kita lanjut lagi ya, ibadah ini tetap kita lakukan di luar bulan Ramadan walaupun durasinya berbeda. Ya, berbeda tidak ya semaksimal kita berada di bulan Ramadan. Ya para ulama begitu. Ya para ulama itu seperti kalau kita lihat Imam Syafi'i aja, kalau hatam Al-Quran di bulan Ramadan 2 kali hatam, berbeda dengan di bulan yang lainnya. Namun beliau bukan berarti malas beribadah ataupun durasi untuk melakukan Al-Quran itu lebih sedikit di bulan yang lain, bukan karena kemalasannya, tapi memiliki ya ibadah-ibadah yang lain, menyampaikan ilmu ataupun mentalaah ilmu. Nah, dan ini para muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bagaimana cara kita untuk semangat ataupun istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetap ada di bulan Ramadan ini. Agar kita semangat dan tetap istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus ya kita lakukan adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-isti'anatu billah. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa agar kita ini diberi kesemangatan ataupun semangat menjalankan ibadah di luar Ramadan juga. Bukan hanya di bulan Ramadan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan juga. Ya, di luar Ramadan. Karena begini, kita harus meyakini bahwa di bulan Ramadan ini kan kita bisa tilawah. Kita bisa tilawah dengan jumlah yang banyak di luar yaitu di luar seperti yang kita lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Begitu juga tarawih dan pokoknya ibadah-ibadah yang lain. Kita termotivasi ibadah karena mungkin ada fadilah-fadilah di situ. Itu karena siapa? Kita bisa melakukan hal tersebut tentunya karena ya taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ya, kalau itu sudah menjadi keyakinan kita itu tidak mungkin bisa melakukan tarawih tiap malamnya kecuali itu semuanya atas taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bersedekah dengan banyak, ya lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain kan, melainkan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tilawah kita. Tilawah kita lebih banyak, tidak ada yang mungkin ya kita lakukan ini kecuali semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dulu kita yakini. Ya, kita yakin. Kalau kita sudah yakin itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah merupakan awal dari keistiqomahan kita untuk melakukan ibadah agar kita senantiasa semangat. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di luar Ramadan, ya meminta kepada Allah, kita berdoa, ya Allah mudahkan kami untuk menjalankan ibadah kepadamu di luar Ramadan, bukan hanya di bulan Ramadan. Bahkan ada ulama mengatakan bahwa sesungguhnya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita menyembah Rabb di bulan Ramadan, begitu juga kita menyembah Rabb yang sama di luar bulan Ramadan, sama-sama Rabb yang satu, bukan Rabb yang lain. Ya, kalau kita belajar ya, diajar oleh yang kuliah ataupun guru, kadang kita diajari oleh seorang guru yang berbeda, kadang kita memiliki semangat yang berbeda juga sesuai dengan kemampuan yang disampaikan materi oleh seorang guru ya, ataupun oleh seorang ustadz yang mendengarnya berbeda. Kalau seorang ustadznya sangat menarik menyampaikan, ataupun seorang ustadz yang menyampaikan datar-datar saja, tentu kita menyimaknya berbeda ya, berbeda. Maka kita di bulan Ramadan ini sama. Yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Rabb sama dengan di bulan yang lainnya. Nah, maka kenapa kok bisa hilang semangat kita? Maka oleh karena itulah jangan sampai kita itu tidak semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di luar bulan Ramadan
ya menganggap sesuatu ini ya seolah-olah ini beda ini. Yang disembah Tuhan yang beda ya, maka kita hilangkan seperti itu, bahwa tidak ada, maka nanti akan timbul rasa tidak semangat kalau kita seolah-olah membedakan bulan dengan yang lainnya ya. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita tetap semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bermujahadah. Yaitu bermujahadah itu bersungguh-sungguh ya. Bersungguh ya, ini berat ini, bersungguh-sungguh ya. Bagaimana kita bisa bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di luar Ramadan ya. Karena sebenarnya apa sih tujuan kita untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan? Kita kembali lagi, niat kita apa, tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan, tarawih dan juga tilawah, tujuannya apa? Tentu kita memiliki tujuan adalah untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan maghfirah sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Man shoma, kemudian ada riwayat yang lain mengatakan man qama imanan wa ihtisaban ya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan memberikan ampunan kepada dirinya dari dosa-dosa yang telah lalu. Itu yang kita kejar, dan bahkan untuk mendapatkan surga. Nah, untuk mendapatkan surga itu, para muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita mendapatkan surga itu dengan berleha-leha, dengan santai-santai aja, dengan duduk, dengan tidur begitu saja. Tidak mungkin kita dapatkan surga seperti itu. Ya. Dan kita bisa mengambil contoh para sahabat dan juga baginda Rasulullah SAW. Ya. Para sahabat bagaimana ibadah mereka? Bagaimana mereka itu mengejar surga Allah Subhanahu wa taala penuh dengan banyak pengorbanan. Ya, penuh banyak pengorbanan. Tidak bermalas-malasan, tidak santai-santai. Coba kalau kita lihat para sahabat-sahabat semuanya. Mereka ya, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka ya mengorbankan harta mereka, yaitu seperti Abu Dahdah. Dia mengorbankan kebunnya yang terbaik di kota Madinah. Kebunnya yang sangat luas, yang terbaik di kota Madinah itu hanya ditukar dengan satu pohon kurma. Satu pohon, itu pohon kurma, karena dia Rasulullah SAW menawarkan kepada pemilik kebun ketika ada sengketa di situ Rasulullah SAW agar dibebaskan yang pemilik ini. Ada yang membuat tembok, karena tembok itu tidak akan lurus karena ada pohon kurma milik orang lain. Ya. Maka ditawarkan oleh Rasulullah SAW, ada mengadu kepada Rasulullah SAW, bagaimana cara supaya membuat tembok itu agar lurus. Maka Rasulullah menawarkan, infakkan pohon kurma ini kepada orang yang mau membangun pohon kurma ini, maka kamu akan mendapat surga. Mendapat satu pohon surga, satu pohon kurma di surga. Dia tidak mau katanya. Nah, ini Rasulullah yang nawarkan, coba. Rasulullah yang nawarkan. Sampai berkali-kali Rasul menawarkan. Tapi dia tidak mau juga, mau diganti dengan materi. Ya. Kemudian didengar oleh Abu Dahdah, ya Rasulullah SAW, bagaimana kalau seandainya saya membelikan, saya infakkan kepada Allah Subhanahu di jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah satu pohon kurma yang kau tawarkan kepada orang itu tadi, itu saya dapatkan? Iya, kata Rasulullah SAW. Kalau begitu, dia tawarkan kepada orang, kamu tahu kebun kurma yang terbaik di Madinah, dijelaskan tempatnya dan ciri-cirinya, kamu mau satu kebun kurma ditukar dengan satu pohon, dia mau. Ya. Ya, dia serah kau ambil itu, dan pohon itu kasihkan saya bebaskan ya untuk Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW memuji beliau, hanya satu pohon ditukar. Kalau kita mikir dua kali ya, ini pengorbanan, yaitu pengorbanan harta, belum lagi pengorbanan jiwa. Rasulullah SAW berkali-kali ikut perang ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Selain juga rasa khaufnya dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sahabat-sahabat lainnya, dari mulai perang Badar, yaitu perang Khandaq, perang Tabuk dan Fathul Makkah, semuanya mereka lakukan itu semuanya adalah tujuannya untuk mendapat surga Allah, yaitu dengan mujahadahnya mereka. Nah, sekarang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari nerakanya, perlu kesungguhan, perlu mujahadah.
ya, agar kita semangat. Kita kembali lagi, sebenarnya kita beribadah tuh apa yang kita kejar? Ya, tentunya ada surga Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang kekal. Maka kalau kita sudah ya bermujahadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu kebaikan amal-amal kita. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengatakan dalam surah Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana." Ya. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami bukakan pintu-pintu kebaikan bagi mereka. Allah akan bukan satu jalan, tapi banyak jalan-jalan yang Allah bukakan. Ya, mungkin Allah Subhanahu wa taala mudahkan mereka untuk bersedekah, Allah mudahkan mereka dengan ibadah qiyamul lailnya, Allah mudahkan untuk ya tilawatul Qur'annya dan berbagai macam ibadah bagi orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bisa mempengaruhi kita senantiasa semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di luar Ramadan, ya di luar Ramadan, yaitu kita membersamai orang-orang yang semangat. Ya, bagaimana kita bisa membersamai orang yang malas beribadah, pengen semangat juga beribadah? Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Ya. Ya, kita berkumpul dengan orang-orang yang mungkin ya yang selalu berpikir materialis, yang tidak berpikir dengan akhiratnya, ya mungkin kita bisa terpengaruh. Maka di sini salah satu yang bisa menimbulkan efek yang sangat besar kepada kita untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, agar kita tetap semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersama mereka. Kita berteman sama mereka. Dengan melihat ya mereka beribadah, kita termotivasi. Ya. Ya, kalau mungkinlah tidak tergerak, ya paling tidak mereka, kalau kita sudah dekat sama mereka, mereka mengajak kita. Ya, mengajak kita ke masjid, mengajak kita untuk tilawah bareng, mengajak kita untuk pengajian dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini adalah merupakan bagaimana kita agar senantiasa semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis yang mungkin bisa kita ambil ya. Hadis tentang kisah Bani Israel ya. Bani Israel, tentu kaum muslimin ya tidak asing dengan hadis ini, yang mana salah seorang Bani Israel ini yang dia membunuh sebanyak 99 orang ya. 99 orang, dan dia bertanya kepada rahib, kepada pendeta, ahlul ibadah ya, kepada ahli ibadah, saya sudah membunuh sebanyak 99 orang, apakah masih ada pintu taubat bagi dirinya? Karena pembunuhan yang dilakukan sangat banyak. Maka pendeta itu mengatakan, tidak ada pintu taubat bagi dirimu. Maka dia pun karena tidak ada, sudah ya mungkin susah ini, tidak ada lagi pintu taubat, akhirnya jadi genap 100 dibunuh itu ahlul bidah. Ya pendeta itu dibunuh. Ya. Kemudian dia bertanya kepada seorang alim, ya, apakah bisa memungkinkan saya diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada pintu taubat bagi diriku yang telah melakukan pembunuhan sebanyak 100 orang? Ya, maka orang alim itu mengatakan, kenapa tidak? Ya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun itu akan mengampuni dosa-dosa sebesar apapun dosa itu tersebut. Maka orang alim itu memberikan menyarankan bahwa untuk berpindah dari lingkungan dia yang sekarang ini kepada lingkungan yang lebih baik. Dia tunjukkan, kamu datang ke sana, dia sebutkan tempatnya, sebutkan sifat-sifat tempatnya untuk datang ke sana. Ya, untuk datang untuk melakukan perubahan pada dirinya. Jangan dia jangan dia bercokol ataupun menetap diri tinggal bersama orang-orang yang tidak baik. Maka kalau bertobat nanti bisa terpengaruh lagi. Maka dia anjurkan untuk ya, bergabung atau bersama dengan orang-orang yang baik. Maka dia ketika ingin baik, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termotivasi karena lingkungan. Maka ini adalah merupakan yang sangat penting, bahwa lingkungan itu akan ya bisa merubah kita. Yang awalnya malas menjadi semangat. Ya, yang awalnya malas menjadi semangat karena kita berada dalam lingkungan yang baik. Ya, namun kisahnya di sini katakan ternyata belum sampai ke lingkungan itu, belum sampai ke kampung tersebut, ya Seorang Bani Israel pun sudah wafat.
Ya, sehingga terjadi dialog antara ya, malaikat untuk merebut jenazah ini, malaikat ya yang di satu ingin dibawakan ke surga dan satu dibawa ke neraka karena belum sempat sampai ke kampung tersebut. Ya, bertikai dalam hadis tersebut. Ya, yang di sini akan kita ambil, yang mau kita ambil pelajaran di sini bahwa seorang alim itu menyarankan, menyuruh dia untuk datang ke kampung yang biahnya, yang lingkungannya itu baik, yang soleh, yang orang-orangnya semua soleh, maka itu akan memberikan pengaruh kepada kita. Dan begitu juga kita kalau kita sudah berada di luar Ramadan nanti, yang mungkin suasananya sudah berubah, tidak seperti berada di bulan Ramadan ini, maka kita carilah ya teman dan orang-orang yang memberi semangat kepada kita agar kita senantiasa ya, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, wa'budullaha hatta ya'tikal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kepadamu al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Yang ditafsirkan al-yaqin itu adalah al-maut, ya, yaitu kematian. Jadi ibadah ya kita ini sampai kita mati tidak ada kata istirahat. Ya, tidak ada kata istirahat. Imam Ahmad pernah ditanya, ya, kapan seseorang itu akan mendapatkan kenikmatan istirahat? Ya, Imam Ahmad mengatakan ketika dia menginjakkan kakinya ke surga. Dan kemudian Imam Syafi'i juga pernah berkata, Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, tidak sepantasnya bagi orang yang memiliki muru'ah, yang memiliki wibawah ataupun kehormatan, ya, dia merasakan nikmatnya istirahat. Ya, innama huwa, hanya saja dia ini fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia itu, yaitu dia merasakan an-nasab hatta yalqiyallaha. Dia merasakan lelah. Lelahnya berapa? Lelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia bertemu dengan Allah. Berarti apa makna yang disebutkan oleh kedua ulama ini? Ya. Jadi kita hidup di dunia itu bercapek-capek, berlelah-lelah untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada kata istirahat. Nanti istirahat di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberi manfaat kepada kita semua, dan yang paling utama semoga kita senantiasa semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di luar bulan Ramadan. Ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.